apakah saya berdosa? Sudah sering, mungkin belum menerima takdir Allah. Sering mengatakan, seandainya dulu saya lebih cepat membawa ayah saya ke rumah sakit, mungkin sakitnya masih bisa diobati. Seandainya waktu Idul Adha saya pulang, mungkin saya akan bisa lebih lama bertemu beliau. Saya sudah coba menerima Ustadz atas takdir Allah, tapi itu berat. Penyesalan dan berandai-andai seperti itu juga pernah saya alami ketika ibu saya wafat di musibah tsunami yang tadi saya cerita. Akhirnya saya hubungin keluarga, nggak bisa dihubungi lagi karena lost kontak semuanya. 3 hari kemudian dapat kabar, ibu saya meninggal dalam tsunami. Kakak saya meninggal dalam tsunami, rumah saya habis. Di situ saya nyesel, senyesal-nyesalnya. Mulai muncul seperti tadi kata-katanya. Seandainya saya waktu itu pulang, mungkin ibu nggak meninggal karena saya bisa bawa ibu lari ke tempat yang lebih tinggi. Karena beberapa tetangga itu selamat karena mereka lari ke bukit yang lebih tinggi. Ibu nggak bisa lari, kakak nggak bisa ninggalin ibu sendiri karena mereka cuma berdua di rumah. Kalau ada saya mungkin bisa naik motor lari atau saya gendong lari gitu ya. Kalaupun ibu meninggal karena udah takdirnya, minimal kalau ada saya di rumah, mungkin ibu dikuburkan secara pribadi di kampung, bukan yang dikuburkan massal, diangkut pakai truk, ditaruh di dalam lubang yang segede lapangan bola gitu. Muncul penyesalan yang luar biasa. Kenapa saya nggak pulang? Kenapa saya keras kepala? Kenapa saya egois? Pokoknya marah ke diri saya sendiri. Dan gak semangat hidup lagi. Yang saya cerita tadi, udahlah nilainya anjlok. Ibu meninggal, apalagi coba harapan saya hidup. Berandai-andai. Tapi akhirnya pelan-pelan saya belajar lagi. Saya cari-cari lagi literasi. Kan saya belajarnya di sana jadi gampang nyari. Apa hikmah di balik ujian dan seterusnya. Akhirnya saya mulai bisa berdamai. 1. Ibu meninggal tsunami, tenggelam. Berarti dapat pahala syahid insya Allah. Itu lebih baik buat ibu. Daripada hidup bersama saya. Belum tentu saya bisa membahagiakan ibu. Kedua, ternyata hidup di sisi Allah itu lebih baik daripada hidup di sisi manusia. Antara yang disebut dengan nikmat kubur atau siksa kubur. Dan nikmat kuburnya itu kayak taman-taman surga. Jadi keadaannya di dalam kubur itu lebih baik daripada keadaannya hidup di dunia. Kita aja yang secara terbatas dengan egoisnya kita ngerasa bahwa sayang banget dia nggak ada bersama saya lagi, nggak sempat saya bahagiakan. Emang kamu lebih baik membahagiakan dia daripada Allah? Kan itu pertanyaannya. Baru saya ngerti, ya Allah maafkan saya terlalu sombong. Saya pikir kalau saya pulang dari Mesir, saya lebih baik membahagiakan ibu daripada engkau ya Allah. Walaupun ibu ketika masih hidup juga, saya tuh anak kesayangan ibu. Dan yang paling mirip dengan ibu.